بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على نبيك ورسولك وحبيبك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد. Para jamaah ikhwan wa akhawat wal ummahat, barakallahu fikum wa hayyakumullah wa bayyakum. Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas semua nikmat yang mustahil kiranya untuk kita hitung satu persatu. Namun satu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah ialah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh Allah akan janjikan tambahan nikmat tersebut apabila kita pandai bersyukur kepada Allah, di mana Allah katakan la in syakartum la azidannakum. Kemudian wujud cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita setiap mendengarkan atau menulis serta membaca nama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun bersalawat. Semoga Allah sampaikan kepada beliau, kepada semua keluarga atau ahlul bait serta para sahabat tanpa terkecuali, dan orang-orang yang setia mengikuti sunnah atau jejak langkah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam sampai yaumul qiyamah. Para jamaah yang muliakan, tentunya tidak saya mendahului apa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Zainul Abidin hafizahullah tentang tafsir Ibnu Katsir. Ini bagus sekali. Namun pernah saya sampaikan di sini alhamdulillah sekelumit tentang tafsir surah Al-Fatihah. Karena surah yang paling agung ialah surah Al-Fatihah, dan dia Allah sebutkan dalam Al-Quran As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang dan menjadi ruknun min arkanis salah. Kemudian kita lanjutkan insyaAllah, ada satu ayat yang paling agung yang terdapat dalam surah Al-Baqarah di ayat yang berapa? 255. Masya Allah, hafal semua. Barakallahu fikum. Satu ayat yang panjang dan di mana seorang pakar ilmu tafsir yang bernama Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan dari ayat yang mulia ini terdapat 10 poin penting sesuai dengan ungkapan-ungkapan atau firman-firman Allah yang suci ini. Dari mulai Allahu la ilaha illahu, poin pertama. Kemudian Al-Hayyul Qayyum, poin yang kedua. La ta'khudhu sinatun wala naum, ini yang ketiga. Kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ini yang keempat. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnih, kelima. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, keenam. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', ketujuh. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, ke-8. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, yang ke
9. Apa yang terakhir? Wa huwal aliyyul azim. Di ayat ini terhimpun 5 nama Allah. Yang pertama Allah, yang kedua Al-Hayyu, yang ketiga Al-Qayyum, yang ditutup dengan Al-Aliyyu, yang keempat Al-Azim, yang kelima. Sangat menarik untuk dikaji. Apatah lagi ini ayat kita baca 5 kali sehabis solat. Artinya apa? Solat fardu yang 5 waktu dibaca sekali, maghrib sekali, terus sampai nanti ya isya, kemudian zuhur, al-fajr, wal zuhur, wal asar, terus 5 kali. Dan kita baca ketika awal zikir pagi, berarti sudah 6 kali. Dibaca kembali ketika ba'da asar, kita mulai zikir sore 7 kali, dan dibaca sebelum tidur di waktu malam 1 kali lagi, genap 8 kali kita membacanya sehari semalam. Nah, itu di luar solat. Nah, bagaimana jika orang yang murajaah ataupun dia membaca Al-Quran ketika tahajudnya melalui ayat yang mulia ini? Nah, menarik untuk dikaji. Lebih awalnya kita akan membacakan insyaallah ada 4 buah hadis yang sahih yang menunjukkan keutamaan ayat kursi ini. Yang pertama, datang dari sahabat Nabi yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Itu namanya, seorang pemuda Ansar. Kemudian kunyahnya, tahu makna kunyah jemaah? Ya, julukan laqab. Kunyah ialah nama atau sebutan yang ada ummu atau abu atau ibnu, 3. Seperti halnya Nabi kita memiliki kunyah Abul Qasim. Ya, laqabnya tidak ada, tapi pangkat yang tertinggi ialah Nabiullah dan Rasulullah. Allah yang berikan pangkat tersebut, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kemudian ya, Ubay bin Ka'ab memiliki kunyah yang ada abu di awal namanya, Abu Fulan, tapi dia ya memberikan ataupun mengkunyahkan dirinya dengan Abul Munzir. Ya, bukan Habib Munzir rahimahullah. Nah, itulah ketika dia ya berjumpa dengan Nabi SAW di kota Madinah lebih kurang 10 tahun. Satu waktu Rasul mendatangi Ubay bin Ka'ab. Ini ikhwan jemaah Allah muliakan, satu kemuliaan yang didapati oleh Ubay bin Ka'ab atau Abul Munzir. Sebagaimana ada sebagian sahabat yang ya diajak oleh Rasul berdialog dan diberikan wasiat, seperti misan beliau ya, yang masih kecil, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahkan radhiyallahu anhuma. Kemudian seperti siapa lagi yang beliau ajak berdialog? Abdullah bin Umar, yang hadis mengatakan ka'annaka fid dunya gharib atau abiru sabil. Nah, siapa lagi yang beliau ajak dialog berdua? Mu'adz bin Jabal ma'ruf. Bahkan ya, satu amalan jangan engkau tinggalkan membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu wasiat beliau ketika beliau bertemu dengan Mu'adz. Beliau salaman atau jabat tangan dan ditarik. Wahai Mu'adz, saya wasiatkan kepada engkau. Sebelum berwasiat diberikan kabar gembira. Wahai Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Enggak sembarangan. Yang beliau berbicara dengan wahyu. Berarti apa? Allah telah mencintai sahabat Mu'adz bin Jabal. Demi Allah wahai Mu'adz,
aku mencintai engkau wahai Mu'adz. Sangat jauh apa yang dikembangkan oleh orang-orang yang menggalakkan yang namanya lagi bete. Ini yang paling tepat namanya, atau lagi galau. Mau melestarikan budaya orang-orang musyrikin atau kufar yang lahir di negeri Lot, Sodom sana, mau masuk ke negeri Indonesia ini, mau dikembangkan, dibudidayakan. Lagi bete alias galau. Udah 3 peristiwa orang nikah sama jenis, udah tua-tua. Bayangkan dengan cara apa mereka akan memuaskan nafsu biologisnya, nggak tahu. Apakah mereka tidak membaca bagaimana besarnya azab Allah? Karena perbuatan kaum Lut tersebut tidak pernah diperlakukan oleh umat-umat sebelum mereka, makanya azabnya yang setimpal tidak pernah Allah turunkan kecuali kepada kaum Lut tersebut. Luar biasa. Nah, kenapa di sini digalakkan dibudidayakan? Ternyata semoga mati alias hilang. Semoga Allah menghilangkan penyakit yang buruk tersebut, penyakit yang buruk tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, Mu'adz kemudian sahabat yang lain begitu banyak, sangat banyak. Nah, kemudian adapun Ubay bin Ka'ab, Nabi yang langsung bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Kata beliau, ayya ayatin fi kitabillahi a'zam, atau ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam. Wahai Mu'adz, tahukah anda ayat yang paling mulia, yang paling tinggi, ayat apa di Al-Quran? Semuanya dan pastikan para sahabat dengan tawaduknya menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Lihat, dan Nabi SAW faraddadaha miraran, dan beliau sering mengulangi 2 atau 3 kali. Wahai Mu'adz, tahukah anda ayat yang paling mulia dalam Al-Quran? Dijawab lagi, Allah wa rasuluhu a'lam. Sampai kali yang keempat atau kali yang ketiga, Ubay mengatakan ayatul kursi. Jawaban yang tepat tersebut langsung Rasul memberikan satu penghargaan yang luar biasa. Apa kiranya, Pak? Bukan hadiah umrah gratis, enggak. Tapi beliau sambil menepuk dada Ubay dengan pelan dan mendoakan, liyahnikal ilmu abal munzir. Semoga Allah mudahkan bagimu wahai Ubay ilmu syar'i. Dan ternyata beliaulah orang yang termasuk dalam kalangan para sahabat yang paling tahu tentang al-halal al-haram, Ubay bin Ka'ab, dan termasuk qari yang ternama dari kalangan para sahabat Ansar, Ubay bin Ka'ab. Dan zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, Ubay bin Ka'ab salah satu kandidat imam tarawih tetap, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum jami'an. Ini penting untuk dikaji. Nah, kemudian hadis yang pertama, hadis yang kedua ini datang dari Ubay bin Ka'ab, dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad di musnadnya. Kemudian hadis yang kedua, mohon maaf, bersabar, hadisnya panjang. Tertera dalam Sahihul Bukhari dari sahabat yang mulia yang bernama Abdurrahman bin Sakhar. Itu nama hijrahnya. Nama aslinya sebelum masuk Islam Abdus Syams, hamba matahari. Dan langsung dirubah oleh Rasul, anta Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Siapa namanya? Nama yang terkenal siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍahu. Begitu panjang, saya ringkas jamaah. Intinya apa? Ketika Abu Hurairah ditugaskan oleh Rasul menjadi ketua panitia zakat fitri, ketua umumnya barangkali, diamanahkan untuk menjaga zakat. Tentunya dia menjaga. Tiba-tiba di waktu malam datang seseorang yang tua ngambil, nyuri. Sudah
Pas di emper sana ketangkap oleh siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tangkap. Maling loyo, langsung lihat tabiatnya maling, langsung apa? Memelas. Apa kata dia? Lepaskan saya orang yang fakir, banyak anak, lihat, dan sangat membutuhkan saat ini, kita belum makan. Nah, terus udah kena kasihan, saya lepaskan, kata Abu Hurairah. Di pagi harinya ya dia ngelapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena apa? Ada maling. Tapi masya Allah, minta maaf. Kemudian banyak anak, butuh sekali. Saya lepaskan karena kasihan. Ya, Nabi mengatakan, wahai Abu Hurairah, yakin dah nanti malam itu orang datang lagi tuh. Berarti ini bukan sembarangan. Dan beliau bersabda dengan wahyu sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di malam keduanya, dia terus mengintip, ternyata datang lagi. Ya, malam kedua ini Abu Hurairah mengancam, kok nyuri lagi? Iya sama, fakir, butuh, banyak anak. Ya, diancam, saya akan laporkan engkau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tolong jangan laporkan. Ya, pagi yang kedua juga itu dia orang pasti kembali, wahai Abu Hurairah. Malam ketiga inilah ia dipegang dan tidak dilepaskan oleh Abu Hurairah. Karena apa? Sudah berbohong 2 malam, janji nggak kembali lagi, dan kembali lagi. Nah, dia katakan, kita berdamai aja deh. Berdamai, Pak. Damai itu indah, itu bahasa kita, Pak. Nah, wahai Abu Hurairah, jika engkau mau tidur di waktu malam, berarti maling bukan sembarangan ini, Pak. Jika engkau mau tidur di waktu malam, lihat perkataannya, idza awaita ila firashika, jika engkau tidur di waktu malam telah berada di kasurmu, faqra ayatal kursi, bacalah ayat kursi dari awal sampai akhir. Ya, kemudian memiliki 2 manfaat besar, wahai Abu Hurairah, wahai Pak Ketua. Yang pertama apa? Fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafizun, Allah senantiasa menjagamu. Yang kedua, wala yaqrubuka syaitanun hatta tusbih, syaitan tidak akan mendekatimu sampai waktu bangun pagi. Apa kata ketua panitia tadi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Fa khallaitu, saya lepaskan dia. Pagi harinya habis salat, habis salam, saya lapor kepada Nabi SAW. Terjadilah apa yang terjadi, jemaah. Dari awal pertemuan sampai akhir dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Nabi telah mengetahui melalui wahyu. Dan penghujung kisah ini, kagetlah Abu Hurairah karena dia diajarkan oleh orang tersebut manfaat ayat kursi dibaca di waktu malam memiliki 2. Yang pertama, Allah terus menjaga. Yang kedua, tidak didekati oleh syaitan. Nah, apa yang terjadi? Nabi bertanya, ya wahai Abu Hurairah, tahukah anda siapa yang 3 malam datang tersebut? Enggak tahu. Dia maling tapi mengajarkan manfaat ayat kursi. Ini mungkin barangkali ada ihtimal dalam bahasa Arabnya, ada barang kemungkinan Abu Hurairah telah mendengar ayat kursi, namun manfaatnya belum beliau dengar. Buktinya apa? Dia tertarik. Seandainya dia sudah mendengar, udah basi, kan begitu, Pak. Udah basi. Nah, belum dia mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam manfaat ayat kursi tersebut, dia pun mendengar, dan pagi harinya dia ngelapor ke Rasul untuk minta pembenaran. Betul enggak itu, wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Ya, sadaqaka, dia itu benar wahai Abu Hurairah. Ya, wa huwa kadzub, namun dia seorang pendusta besar. Bertambah kaget Abu Hurairah. Nah, Nabi katakan di penghujung sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ta'lam man tukhatibu mudh
thalathi layalin ya Abu Hurairah, tahukah anda siapa orang yang kau ajak dialog selama 3 malam tersebut? Enggak tahu. Nabi katakan dzaka syaitan. Nah, orang yang memahami ini hadis dia sangat rancu. Katanya boleh berguru kepada siapa saja. Ini buktinya. Gurunya Abu Hurairah siapa? Salah. Enggak benar. Buktinya apa? Apakah Abu Hurairah radhiyallahu anhu menerima mentah-mentah dari syaitan tersebut? Enggak. Dia datang di pagi harinya bertanya dan minta pembenaran. Kalau kita membaca di internet, membaca buku tanpa guru, tanpa keterangan, tanpa ada pencerahan, kita telan bulat-bulat, menyimpang. Dan siapa yang kita datangi untuk minta penjelasan dan pencerahan? Nah, lihat, apa hikmah di balik ini? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas, melalui syaitan tersebut, taulah Abu Hurairah dan dibenarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang 2 manfaat besar membaca ayat kursi sebelum tidur. Yang pertama, Allah akan jaga sepanjang malam. Yang kedua, tidak didekati oleh syaitan. Hadis yang ketiga yang juga datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ardhahu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Suratul Baqarah fiha ayatun sayyidatu ayi al-Qur'ani la tuqra'u fi baitin fihi syaitanun illa kharaja min ayatul kursi. Dalam Al-Quran tersebut ada surah Al-Baqarah. Ini mari kita pelajari, kita baca, kita talqin, ajarkan ke anak-anak kita di rumah. Surah Al-Baqarah jemaah, surah yang paling panjang, surah yang paling banyak mengandung hukum, adab, sampai hukum tentang kewanitaan lengkapnya di Al-Baqarah. Kemudian rukun Islam ada di Al-Baqarah, rukun iman yang 6 ada di Al-Baqarah, bahkan ditambah dengan hukum jihad, harta rampasan perang ada di Al-Baqarah. Nah, dari Al-Baqarah tersebut ada satu ayat kursi. Jemaah yang Allah muliakan, Nabi sabdakan ada satu ayat dalam Al-Baqarah tersebut dan dia penghulunya ayat. Tidak dibacakan di rumah melainkan akan keluar syaitan. Dibacakan, berarti ada yang membaca di rumah. Tentunya bukan yang membaca televisi ataupun radio. Kita yang membaca di rumah. Tergantung pemahaman kita dan sejauh mana kita mengimani dalamnya makna ayat kursi tersebut. Jemaah yang Allah muliakan, kadang-kadang kita yang keliru, kita yang salah, kita sendiri yang mengundang syaitan masuk ke rumah. Apa ini, Pak? Masya Allah, jazakallah khair. Saya ulangi, kita yang tidak sadar atau belum tahu atau mungkin masa bodoh, Wallahul musta'an, saya mohon maaf, mungkin berat untuk kita amalkan jemaah. Bukankah Nabi telah mengajarkan tidak akan masuk malaikat ke rumah kita jika ada pertama lukisan patung bernyawa. Masih adakah menempel di ruang tamu kita foto perkawinan, foto wisuda, foto dan foto dan foto? Apakah kita mengarang-arang cerita jemaah? Tidak. Nabi sabdakan, beliau ketika pulang solat masuk ke rumah beliau dan melihat tirai rumahnya ada gambar-gambar bernyawa. Beliau langsung diam dan marah. Aisyah yang paham tentang suami yang tercinta sallallahu alaihi wasallam langsung dia copot, Pak. Itu baru tirai. Bagaimana menampangkan foto pernikahan kita di dinding agar apa? Kita yang berdosa. Taib, alhamdulillah, mensyukur nikmat. Apa yang disyukuri nikmat? Kecantikan istri untuk semua tamu.
Atau kita bangga, Masya Allah, ya posting di Facebook dan WhatsApp, profilnya foto lagi berduaan pas di depan Ka'bah, habis tawaf langsung. Musibah akhir zaman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, selfian. Untuk apa jamaah? Tinggalkan. Ini yang pertama. Yang kedua, jika ada yang namanya kita barangkali mungkin ada manfaatnya, memang ada manfaatnya, memelihara gogo, mungkin lebih ringan bahasanya Pak, gogo ya. Kalau untuk menjaga kebun oke. Jagain rumah kita, tapi jangan masuk di pekarangan, buat ya kandang khusus. Apalagi masuk rumah tanpa baca doa. Ketika makan malam tidak membaca bismillah, syaitan tertawa, mendapatkan makan malam bareng sama penghuni rumah. Sampai mohon maaf, kita dengan istri kita ada hubungan alias hubungan badan tanpa berdoa, dia pihak ketiga bantuin kita. Subhanallah jemaah. Kenapa kita lupa dengan ya wasiat-wasiat suci datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Yang paling parah lagi ialah kita mengundang syaitan dengan melantunkan musik dan lagu-lagu di rumah kita. Tidak pun kita, anak kita, bukan anak kita, cucu kita, bukan cucu kita, menantu kita. Alangkah beratnya tugas seorang pemimpin di rumah, alias kita-kita ini. Ingat Nabi katakan, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian wahai laki-laki pemimpin, setiap pemimpin akan ditanya Allah apa yang dia pimpin. Cukuplah satu ayat ya, menjadi cemeti dan cambuk bagi kaum laki-laki, di mana Allah mengatakan apa ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu aja deh. Nah, lain hal lagi kalau kita tidak mengingkari maksiat ada di rumah kita. Apa Nabi katakan? Dayuth, tidak akan pernah mencium bau surga. Kemungkaran di hadapan kita tidak kita ingkari. Nah, mohon maaf, kadang-kadang kita belum tahu itu mungkar. Mari kita belajar jemaah, sehingga ya nyaman di rumah kita, adem. Dan subhanallah, semua kita kaum laki-laki mendambakan di rumah kita itu ada surga, jannah. Pulang rumah tersiap makanan, anak-anak sudah rapi. Apalagi kalau kita punya istri yang bisa ngajarkan anak-anak kita yang 10 orang, kalau ada bagi 2, 5 gitu. Kalau free apa, guru si fulana, ustaz si fulan, private ke rumah kita, semua bisa. Tapi melantunkan nanti tadi Nabi katakan dibacakan ayat kursi di rumah. Berarti ada yang membaca dan ada proses ya belajar mengajar di rumah. Luar biasa kecintaan seorang suami kepada istrinya kalau dia mampu. Nah, kemudian ya baiti jannati akan terwujudlah walaupun tidak 10%, 3%. Ya ada surga di rumah. Betul enggak jemaah? Subhanallah, anak-anak kita udah hafal 5 juz, 4 juz, kita enggak tahu kapan dia hafal. Karena kita berangkat jam 4, pulang jam 10 malam. Berangkat dia masih ngorok, pulangnya tenggelam dengan dunia mimpinya, tidur lagi. Kita tahunya bersih aja, iya nggak? Paling Sabtu Ahad kita dapat laporan sudah hafal 3 juz, hafal doa, hafal hadis 30. Nah, sehingga ya mana timbal baliknya wahai para suami? Kelelahan suami istri kita di rumah, oh kan sama-sama lelah, iya. Yang terbaik ialah saling pengertian. Pas nggak kira-kira? Pas nggak kira-kira ini? Hah? Ini bukan mengajarkan ikan berenang, bukan. Hanya menyampaikan sedikit apa yang ada. Nah, jannah di rumah kita, apalagi kalau yang nama istri kita Nur Jannah, cahaya surga di rumah. Semoga nama membawa kepada hakikatnya.
Itu poin yang ketiga tadi. Berarti kita baca di rumah ayat kursi. Hadis yang keempat ialah yang datang dari sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu ardahu. Dan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a dubura kulli salatin maktubatin ayatal kursi lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut." Barang siapa yang membaca setelah habis solat fardu ayat kursi satu kali aja, ini yang kita amalkan, ia tidak tercegah dia ke surga, melainkan dia meninggal dahulu. Artinya ketika dia meninggal dunia, nanti ketika kiamat ya, di surga tempat kembalinya. Menarik untuk kita kaji jemaah, apa sih kandungan ayat kursi tersebut? Ya, sehingga perkataan Ibnu Katsir tadi ada 10 poin penting dari ayat kursi tersebut. Mari kita baca poin yang pertama. Ada waktu masih, Pak? Poin yang pertama ialah terdapat dari kata Allahu la ilaha illa hu. Ya, apa artinya? Allah tidak ada ya ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Lafaz tauhid, kalimat tauhid yang diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun di kota Mekah hanya menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Alangkah hebatnya, alangkah dalamnya, alangkah tingginya dan berbobotnya kandungan la ilaha illallah. Ya, pahamlah Abu Jahal dan Abu Lahab apa yang diinginkan oleh Muhammad dari ucapan kalimat tersebut, yaitu apa? Meninggalkan sesembahan, semua sesembahan. Ya, kemudian tradisi jahiliyah mengikuti Islam, meninggalkan taqalid wal adat, ya wal ma'budat syirkiyat. Hanya ada Allah, hanya yang disembah Allah Subhanahu wa taala. Berarti ya akan merugikan mereka. Pemimpin akan menjadi anak buahnya Muhammad, itu dalam pandangan mereka, sehingga gengsi kebangsawanan, kesombongan, ya haus dengan tahta dan jabatan menghalangi sebagian pembesar Quraisy untuk tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Allah berikan tenggang waktu 10 tahun lamanya, namun tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jemaah yang Allah muliakan, itulah kalimat yang kita ucapkan melalui zikir, dan Nabi sabdakan bacalah 100 kali setiap pagi dan sorenya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku huwa ala kulli syai'in qadir. Tingginya kalimat ini jemaah. Ya, dalam sabda-sabda Rasul begitu banyak. Termasuk apa? Ya, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya ikhlas semata-mata mengharapkan wajah Allah, apa jaminannya? Dakhalal. Apa yang kita harapkan lagi jemaah? Kalau bukan mampu dan sanggup kita dengan bantuan Allah ketika napas ruh kita di kerongkongan, yang bisa hanya kalimat la ilaha illallah. Tamat riwayat. Langsung di depan rumah kita ada bendera warna kuning. Subhanallah jemaah. Ya, begitu besar usaha kita untuk beribadah, mendatangi masjid, berinfak, sedekah, berangkat haji dan umrah. Ya, kita kaum laki-laki 30 tahun mengasah otak dan terus berangkat kantor mencari fulus untuk apa? Jihad, mencari harta menghidupi insyaallah anak-anak dan istri kita. Dan tidak boleh kita minta-minta atau ngutang dan ngutang, enggak boleh, haram hukumnya. Kita untuk menahan dan menjaga harga diri dan martabat kita, berjuangkan 30 tahun habis usia di kantor kita. Untuk apa? Kalau bukan untuk apa? Mencari harta yang halal, memasukkan ke mulut anak dan istri kita dengan cara yang halal, harta yang halal. Ya, kiranya nanti kita akan dapatkan balasan yang luar biasa besarnya. Minimal kita akan berkalang tanah, menjadi tulang belulang, anak-anak kita mampu dan bisa mengucapkan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu yang kita harapkan jemaah. Transfer pahala terus. Nah,
Nah kemudian ya, tidak mampu kita ucapkan ikhwan dalam waktu yang sedikit ini bagaimana besarnya kalimat la ilaha illallah ya, dan memiliki dua rukun, yaitu kalimat la ilaha illallah ada yang namanya an-nafyu, menafikan semua sesembahan, dan isbat menetapkan hanya Allah, selain Allah batil. Jemaah yang Allah muliakan yang punya mushaf silakan dibuka. Ada dua ayat yang unik terdapat dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-62 halaman 339. Silakan. Ayat surah Al-Hajj ayat yang ke-62 halaman 339. Saya kira alamatnya lengkap Pak. Langsung dicari. Halaman 339. Surah Al-Hajj ayat berapa tadi? 62. Di wajah yang pertama, di baris yang ke-11 atau ke-10. Iya kamu. Dialah yang maha tinggi, maha besar. Coba bacakan ayatnya Pak, besar pahala antum insyaallah. Iya Pak, dzalika bi anna Allah. Dzalika bi anna Allah wa huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi wal batilu wa anna Allah huwal aliyul wa huwal aliyul kabir. Bandingkan dengan surah Luqman ayat yang ke-30 halaman 414. Itu saya katakan dua surah ini ya, ada ayat yang sangat mirip sekali. Buka surah Luqman ayat 30 halaman 414. Ayat 30 halaman 414 di baris yang keempat atau kelima. Betul enggak Pak? Ya, betul Ustaz. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Dengan surah Al-Hajj ayat 62 tadi satu aja perbedaannya. Ada yang bisa jawab? Ada kalimat atau kata, coba bandingkan dengan jeli. Ada kalimat di surah Al-Hajj 62, ada kalimat huwa. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Al-Hajj 62. Luqman ayat 30, dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Sahih kan? Ada kalimat huwa, maknanya penekanan. Ya, ketika orang-orang kufar mengatakan wahai Muhammad, engkau lihat Tuhan kami yang kami buat ya berupa patung tersebut kami sembah wahai Muhammad. Sekarang ya coba kasih tahu kami wahai Muhammad bagaimana bentuk Rabbmu. Pertanyaan yang membuat beliau sedih dan dia begitu galau. Allah langsung menjawab melalui Jibril datang turunlah qul huwallahu ahad. Nah, sini tadi katakan dzalika bi anna Allaha huwal haq. Demikian itulah Allah Subhanahu wa taala, dialah yang hak disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi, dan orang-orang yang menyembah selain Allah huwal batil, itu satu kebatilan. Dalam surah Luqman 30 tanpa huwa. Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al batil wa anna Allaha huwal aliyyu al kabir. Di ujung ayat kursi al-aliyyu al-azim. Jemaah yang Allah muliakan, ya tidak mampu kita menghitung begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang tauhid. Sepertiga Al-Quran intinya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi saya katakan ikhwan, poin pertama ini menunjukkan artinya apa? Allah
memberitahukan kepada manusia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan yang berhak disembah. Ya, dan semua sesembahan selain Allah batil dan pelakunya musyrik. Walaupun dia mengakui Allah menciptakan alam, Allah menjaga alam semesta ini, Allah yang menjata rezeki, namun penyembahannya dia sekutukan selain Allah. Itulah yang diperangi oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka mengatakan, ya Muhammad, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Wahai Muhammad, kami enggak menyembah patung, namun sebagai perantara untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kesyirikan, dan dihapuskan oleh beliau. Beliau bertahan 13 tahun di kota Mekah untuk mengikis yang namanya kesyirikan tersebut. Yang Islam sampaikan ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tanpa perantara. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum. Kan tanpa perantara, langsung meminta, langsung beribadah, Allahu Akbar, tanpa harus melapor dengan si kiai kita, mursyid kita, khalifah kita, ya, kai, enggak ada, langsung Allahu Akbar. Berdoa juga langsung tanpa perantara. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah wahai hambaku kepada aku, kata Allah, niscaya saya akan kabulkan doa tersebut. Nah, ini tauhid jamaah. Di poin pertama ini begitu penting untuk dibahas panjang. Namun kita ambil yang kedua sebelum azan. Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu nama Allah. Nama Allah ini akan melahirkan satu sifat, yaitu Al-Haya. Allah memiliki sifat namanya haya, hidup. Namun sifat hidupnya Allah tidak sama dengan makhluk yang lain. Poin yang kedua kita lanjutkan jemaah. Para ulama menjelaskan dua sifat tersebut, Al-Hayyu Al-Qayyum, mencakup semua sifat-sifat Allah. Karena Allah haya, ya, bahkan begitu besarnya dua kalimat atau dua nama ini Allah sering menyertakan di banyak ayat. Ya, kemudian ya, doa yang ma'ruf menjadi zikir pagi dan sore. Ya, kita semuanya menghafal alhamdulillah. Ya Hayyu Ya Qayyum. Lihat apa rahasia di balik dua nama Allah ini Allah gabungkan, dan Nabi Rasul gabungkan sallallahu alaihi wasallam. Mari kita jelaskan. Al-Hayah di sini ialah Al-Hayyu fi nafsihi alladhi la yamutu abada. Allah yang maha hidup dengan kehidupan yang abadi. Adapun manusia, semulia-mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia meninggal dunia. Itu orang yang paling mulia, makhluk yang termulia meninggal dunia. Adapun Allah Subhanahu wa taala mustahil dia akan meninggal dunia, mustahil. Kemudian kehidupan Allah, hidupnya Allah tidak butuh dengan satu pun makhluknya. Adapun kita mustahil hidup dengan sendiri. Mustahil hidup tanpa air, udara, manusia yang membantu kita. Mustahil hidup manusia tanpa cinta. Sudah. Kalaupun dia akan mencintai, siapa yang akan dia cintai? Nah, menunjukkan bagaimana ya kelemahan manusia. Ya, makanya Allah mengatakan jika mau bertawakal, bertawakallah kepada Allah yang maha hidup. Menarik untuk dikaji. Ini terdapat dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-58, langsung ke halamannya 365. 365 ayat 58. Di wajah yang pertama
ya baris yang ketiga. Atau kedua. Ketemu ya. Bismillah. Arabnya. Iqra. Bismillah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Terjemahkan. Wa tawakkal. Sambung lagi. Dan bertawakallah. Terjemahannya. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati. Dan bertasbihlah dengan memujinya. Dan cukuplah Dia Maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Jemaah yang Allah muliakan, bukankah satu doa yang Nabi ajarkan setelah beliau menghapus semua jejak langkah ya orang-orang jahiliyah yang meyakini jika mau berangkat safar melihat burung terbang ke arah mana? Jika arahnya kanan berarti ini firasat baik, indikasi kebaikan yang akan diraih. Jika sebelah kiri dia akan berterbang, ini pertanda buruk. Namanya tatayur dalam bahasa akidah atau tauhidnya. Lihat bagaimana Islam itu datang dari yang zulumat menuju kepada nur. Ya, doa yang diajarkan oleh Nabi, doa yang terbaik. Tidak ada doa yang terbaik selain apa yang Nabi ajarkan sallallahu alaihi wasallam. Apa doa keluar rumah? Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Luar biasa jemaah. Coba nanti kita pulang ya. Selama ini kita mungkin keluar jarang baca doa tersebut. Buktinya kita pun sepele. Ya pulang-pulang kan selamat juga. Nah, itu. Tapi bagaimana ya seharusnya ketergantungan hati setiap orang, ya setiap muslim dan muslimah kepada Allah. Bukan kita membaca doa tadi, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni. Lihat ujungnya, ya Allah jangan engkau serahkan wahai Allah kepada diriku untuk mengurus diriku walaupun sekejap mata. Nah, bagaimana ketergantungan kita kepada Allah, sejauh itulah kita akan dekat dengan Allah. Melalui media apa kita akan dekat dengan Allah? Salat. Kan enggak mungkin terus menerus salat. Tapi apa? Zikir. Yang menarik lagi jemaah Allah muliakan, seorang sahabat datang kepada Rasul, ya Rasulullah, begitu banyak wajangan-wajangan yang kami dengar kepadamu. Tolong berikan satu wasiat kepada saya. Beliau mengatakan, ya fulan, la yazalu lisanuka rutaban aw ratban min zikrillah. Senantiasa kiranya wahai sahabatku lisanmu basah menyebut nama Allah atau berzikir. Jemaah Allah muliakan, alangkah banyak zikir-zikir yang kita kenal, yang Nabi ajarkan sallallahu alaihi wasallam, kita kurang kontinu mengamalkannya. Nah, marilah kita tadi ikhwan ya dengan kita membaca doa Allahumma inni ala zikrika. Ya Allah, bantulah saya untuk bisa terus mengingatmu. Dan Allah akan terus mengingat kita jika kita terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Al jazaa'u min jinsil amal. Nah, kemudian Al-Qayyum menambah ketinggian, kebesaran, kegagahan, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan sendiri menciptakan makhluknya, juga sendirian mengatur alam semesta ini. Tidak akan mungkin ada makhluk yang mampu akan menjaga alam semesta ini. Kembali kita ingatkan kemarin jemaah peristiwa gerhana matahari. Mohon maaf sebagian kita salah kaprah dalam mensikapi. Barangkali kita masih berhusnudzon ketidaktahuan mereka. Padahal Nabi kita mengajarkan ketika mendapatkan gerhana bulan dan matahari, segerakan beramal 4 amal besar. Yang pertama berdoa, yang kedua bertakbir, yang ketiga salat, yang keempat bersedekah. Sebagian kita sibuk di pantai, di tanah lapang. Mohon perbaiki amal kita. Kita sudah berdoa wa husni
Ya Allah, bantu saya untuk bisa memperbaiki ibadahku kepadamu. Rasul orang yang paling saleh, yang paling alim, yang paling tahu tentang Allah, ketika mendapatkan gerhana matahari, beliau datang ke masjid berlari dengan muka yang pucat, khawatir akan tegaknya yaumul qiyamah. Kita santai-mantai kayak di pantai. Allahul musta'an, ketidaktahuan kita, dan kita mohon ampun kepada Allah. Lihat ikhwan, pengaruh daripada Allah tahan dengan adanya bulan melahan sehingga reduplah sebagian bumi atau seluruhnya di Indonesia tersebut, hitungan menit, betul nggak Pak? Sampai hari ini ada pengaruhnya. Lihat panas yang luar biasa, Pak. Betul. Dan bagaimana jika Allah menahan 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 hari, 1 pekan, 1 bulan? Ada waktu, Pak. Buka surah Al-Qasas ayat 71, 72, 73. Mohon Pak Saifan terjemahkan. Saya bacakan biar lebih hemat waktu. Ya, ketemu nggak Pak? Halaman, oh iya, saya mohon maaf kurang lengkap halamannya. Iya, ahsan. Halaman 395. 395. Tapi sini Pak 394, mohon maaf. Ya, mungkin beda. Halaman 395 atau 94. 71. Yang pastinya 71. Ya, saya bacakan dahulu, terjemahkan. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. 1. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Silakan. Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Naam. Apakah kamu tidak mendengar? Mampukah Allah menciptakan dunia ini gelap terus-menerus? Jangan tanya mampunya. Allah mengatakan fa'alul lima yurid wa huwa ala kulli syai'in qad innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Tapi dengan rahmat Allah untuk lahirnya dan berkesinambungan kehidupan manusia dan makhluk adanya siang dan malam. Bayangkan jika malam terus. Allah katakan, siapakah Allah atau adakah Tuhan selain Allah yang mampu mendatangkan cahaya? Nah, peristiwa kemarin matahari itu gerhana semata-mata Allah ingin menakut-nakuti kita. Lihat sekarang pengaruhnya. Hanya hitungan menit kita menjerit dan histeris. Bagaimana jika sepanjang dunia ini ada sampai yaumul qiyamah dia terus gelap? Siapa Allah? Adakah Tuhan selain Allah yang mampu mendatangkan cahaya? Enggak ada. Afala tasma'un? Yang kedua menarik lagi jemaah. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Baik, man ilahun ghairullah ya'tikum bilail. Fungsinya malam, taskununa fi, istirahat. Kemudian fungsi siang hari ialah Allah katakan litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlih afala tubsirun. Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu sebagai waktu istirahatmu? Apakah kamu tidak memperhatikan? Allah sendiri yang menjawabnya. Allah langsung menjawabnya, wa min rahmatihi. Apa artinya? Dan karena rahmat Allah semata-mata. Lihat doa tadi, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Lihat rahmat Allah yang kita pinta jemaah. Ketika beliau mengatakan tidak ada satupun manusia muslim yang masuk ke surga semata-mata dengan amalnya. Enggak ada. Kaget para sahabat, wala anta ya Rasulullah, engkau pun tidak ke surga dengan amalmu? Wala ana, saya pun tidak. Walakin taghammadani Allahu bi rahmatihi wa fadlihi. Namun Allah meliputi aku dengan rahmatnya dan karunia-Nya. Namun sebabnya ialah termasuk amal yang kita kerjakan.
semata-mata amal? Bukan. Ikhwani Allah muliakan, wa min rahmati ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlih. Ujungnya ialah, endingnya ialah wala'allakum. Silakan Pak. 73. Dan adalah karena rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Baik, ikhwan, barakallahu fikum jami'an. Ya, kemudian kalimat qayyum, ya, dengan sendirinya Allah mengatur alam semesta. Seandainya, tapi ini mustahil terjadi, Allah diam sebentar tidak mengatur alam semesta ini, apa yang akhirnya terjadi? Lihat, seandainya itu pun terjadi, ya, siapa yang akan mengatur alam semesta ini? Siapa yang akan menjaga langit ini? Siapa yang menjaga jutaan manusia dan makhluk-makhluk yang lain yang saling berkesinambungan terus? Nah, menarik untuk dikaji juga dalam surah Fatir ayat 41. Allah mengatakan, halamannya Pak ya? Iya, halaman 439. 439 surah Fatir ayat 41. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih innahu kana haliman ghafura. Sungguh Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Dan jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Sungguh Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Terakhir jemaah, surah yang kita baca setiap malam sebelum tidur, surah Al-Mulk, 30 ayat. Bagi yang membacanya dijamin diampuni semua dosanya dan ke surga tempat kembalinya. Bukankah ayat yang ke-16, mohon maaf, ayat yang ke-19 ya, Allah mengatakan, awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Dengan rahmat Allah, Allah yang menjaga burung, tetap dia terbang. Keseimbangannya Allah jaga. Udara yang di depannya terjaga dan seimbang, dia akan terbang. Burung ini jamaah, yang tadi orang-orang kufar menjadikan alat kesuksesan ataupun ya kesialan. Burung tersebut Allah katakan, wahai manusia, lihatlah di atasmu ada burung yang terbang. Burung jugalah Allah jadikan permisalan kepada manusia, bagaimana seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, Allah akan berikan rezeki sebagaimana burung berangkat di waktu pagi dengan perut yang kosong, pulang-pulang penuh perutnya, pulang-pulang pun tidak lupa membawa bingkisan untuk anak istrinya. Itu burung. Kita luar biasa lagi Pak. Bawa martabak manis, silakan antum bawa. Berarti apa? Ya, Nabi katakan, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr, ya taghdu khimasan wa taruhu taruhu bitanan." Dia berangkat di waktu pagi perutnya kosong, pulang penuh perutnya. Siapa yang mengatur burung terbang tersebut? Lagi-lagi burung jamaah. Mari kita lihat, ada satu burung yang tidak akan bisa hidup di siang hari. Namanya kelelawar. Dia di waktu malam, itulah dunia dia. Bisa tahu di depannya bahaya ataupun tabrakan dengan cara apa, ya Allah, Allah yang lebih tahu. Kita hanya mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzabannar. Jamaah Allah muliakan, mari untuk dikaji. Pak, insyaallah kita akan ketemu di lain waktu. Tinggal 7 poin lagi
dari mulai poin ketiga sampai poin yang ke-10. Wa insyaallah rabbul alamin kita akan bertemu kembali untuk menyempurnakan tafsir ringkas dari ayat kursi ini. Dan saya mohon maaf ya, bukan sengaja untuk menahan-nahan, tapi ini sekedar karena begitu singkatnya waktu. Di lain tempat saya membutuhkan 2 jam untuk mensyarahkan ini jemaah, karena setiap ayat tersebut akan diikat 5 atau 7 buah hadis dan ayat. Luar biasa menakjubkan. Sesuatu yang besar memiliki manfaat yang besar. Sesuatu yang besar juga memiliki perangkat untuk membuat dia besar. Itu artinya apa? Begitu mulianya ayat kursi ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Ada bertanya barangkali? Tidak ada Pak, karena mungkin satu saja. Barakallahu fiik. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik Ustaz kisah tentang Abu Hurairah tadi, Bang. Kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menghadapi pencuri, tapi beliau sikapnya itu lemah lembut. Tidak langsung menangkap terus digebukin atau dibakar sekalian. Dibakar sekalian. Begitu indahnya sahabat itu menghadapi walaupun itu penjahat ya. Yang pertanyaan saya Ustaz, bahwa di dalam surat Al-A'raf itu ayat 27 itu ada ayat 27 Pak ya? Iya betul. Masya Allah alaikum. Fadal. Innahu yarakum wa yaqubilu min haytsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia melihat kamu di mana kamu tidak bisa melihatnya. Apa yang dilihat Abu Hurairah ini, apakah syaitan atau jin atau memang itu makhluk yang dia bisa berubah bentuk? Karena di ayatnya itu manusia tidak bisa melihat makhluk jin atau setan yang sebenarnya. Mohon dijelaskan Ustaz. Syukran jazakallah. Wa barakallahu fikum. Ikhwan, mohon maaf, nambah lagi kesabaran kita Pak. Ya, sebelum kita menjawab ini, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar menerangkan panjang lebar di kitab beliau Fathul Bari. Saya bawa kitabnya Pak, cuma subhanallah bukan gaya-gayaan Pak. Karena ini dalam Sahih Bukhari, tentunya Al-Hafiz pensyarah kitab ini namanya Fathul Bari, beliau merumuskan ya, jika ada orang merasa sulit untuk memahami, kok bisa manusia melihat syaitan? Apa jawaban beliau? Ya, begitu mudah Allah merubah syaitan yang terbuat dari api berwujud manusia. Dan Nabi kita SAW ketika solat malam diganggu oleh syaitan berwujud syaitan, sehingga beliau maju ke depan dan mencekik lehernya syaitan. Menjulurlah lisan tersebut mengenai tangan beliau, sangat dingin. Dan kata beliau, seandainya saya tidak mengingat akhi Sulaiman. Sekarang apa hubungan dengan Sulaiman? Sulaiman ya Allah berikan kekuasaan yang luar biasa. Syaitan dan jin tunduk di kekuasaan dan perintah Sulaiman. Begitu besarnya Daud alaihissalam dengan ibadahnya, saum Daudnya dan tasbihnya. Kalau dia bertasbih, semua burung-burung akan diam Pak. Angin pun diam. Nah, begitu besarnya kekuasaan Daud, dan dia mewarisi anaknya Sulaiman, lebih tinggi dari bapaknya Daud. Itu pun Allah katakan, i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Wahai keluarga Daud, kata Allah, bersyukurlah kalian, karena sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Nah, doa Nabi Allah Sulaiman kepada Allah dan Allah kabulkan, apa bentuknya? Ada yang hafal enggak doanya? Rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampuni dosaku dan jangan berikan kekuasaan ya sebesar yang saya miliki nabi-nabi yang akan datang. Enggak ada. Karena Nabi takut melangkahi kekuasaan Sulaiman, beliau lepaskan. Seandainya tidak ada doa Nabi Sulaiman tersebut, kata beliau, ini syaitan akan diikat di tiang masjid sana Pak, dan anak-anak kecil akan melihatnya. Berarti apa? Abu Hurairah mendapatkan syaitan yang menyamar menjadi manusia.
Ada waktu nggak Pak? Saya mohon maaf Pak, karena begitu banyak hubungan dengan syaitan ini. Ada dua peristiwa yang menakjubkan. Yang pertama ialah ketika Abu Jahal di gedung MPR-nya Pak, dan dia ketua sidangnya. Dia megang palu, merumuskan bagaimana bisa melenyapkan Muhammad dan dakwahnya. Masing-masing mengatakan kita pukulin bareng-bareng mati. Oh, nggak bisa. Muhammad itu punya kaum, punya suku namanya Bani Hashim. Ketemu Hamzah pendekar, Abbas orang kaya raya. Enggak sembarangan. Ide Pak Abu Jahal apa? Kita kurung di sebuah tempat sampai mati. Enggak bisa. Ya, orang akan datang membantunya dan akan tersihir dengan kata-katanya. Tidak ada lagi punya ide, diam. Masuklah satu orang Pak, bukan tamu diundang, cuma dia menyamar jadi manusia, nguping dia. Mohon Pak Ketua, silakan. Ide saya ialah kumpulkan 30 orang pemuda Quraisy, setiap suku satu orang. Bagus. Terus ngapain? Ketika Muhammad akan keluar setiap paginya jam 3 atau jam 4 menuju Masjidil Haram untuk tahajud, ketika dia keluar langsung digebuk rame-rame, mati Muhammad. Dengan matinya Muhammad dibunuh oleh 30 orang 30 suku. Bani Hashim tidak mampu ngelawan 30 suku. Jenius nggak Pak? Jenius. Langsung Mas Abu Jahal setuju dah, lanjutkan. Kan begitu Pak, laksanakan. Sudah. Nah, momen yang kedua ketika peperangan Badar, orang ini menyamar menjadi manusia dan terdepan mengatakan perang terus. Subhanallah. Ketika datanglah bantuan Jibril dan teman-temannya 1000 orang naik kuda putih, dia yang ngacir Pak, kabur. Ya, kata orang, kenapa lo lari? Woi. Kata dia, aneh ngeliat, ente nggak lihat. Lihat, ini orangnya Pak, syaitan tadi. Ternyata jemaah, tidak ada yang merasa aman dari syaitan kecuali orang yang berlindung kepada Allah dari syaitan. Itulah yang kita amalkan setiap habis solat, lebih-lebih ketika ba'da subuh dan ba'da maghrib tadi, kita baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas. Menarik untuk ditafsirkan insyaallah di lain waktu 3 surah ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Apa rahasianya? Ketika di waktu fajar 3 kali dibaca, dan tadi maghrib. Tadi nggak sempat Pak ya. Semoga Allah gantikan dengan kita berzikir panjang ini. Agar apa? Memasuki awal hari ketika subuh, kita memohon kepada Allah, kita ulangi 3 kali agar lebih mantap. Ketika masuk awalnya malam maghrib, kita ulangi 3 kali agar kita mendapatkan malam sepanjang malam ini dalam naungan Allah, lindungan Allah, pengawasan Allah. Ikhwani, mohon maaf ya, dari pertanyaan antum tadi Pak, yaitu apa? Menyamarnya syaitan menjadi manusia, itu hal yang biasa. Adapun dalam surah Al-A'raf ayat 27 tadi ialah manusia tidak akan bisa melihat bentuk wujud nyata asli, barangkali ya bahasanya, wujud aslinya syaitan dan jin, tidak ada yang mampu bisa melihatnya. Dan itulah pernyataan Imam Syafi'i, barang siapa yang mampu melihatnya dia kufur, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Tidak mampu satu orang pun melihat wujud aslinya. Adapun yang dilihat oleh sebagian manusia ialah penampakan, yang dia menyamar menjadi tikus, kambing ataupun anjing warna hitam, ular, ada penampakan. Dan kita pun ada jin-jin yang masuk ke rumah kita ataupun di tempat-tempat tidak boleh kita sembarangan mencurahkan air panas di mana Pak? Selokan, karena ada mungkin nginap teman-teman kita dari bangsa jin. Siapa yang mengasih tahu? Allah melalui lisan Nabi, melalui wahyu yang semua Allah atur alam semesta ini. Allah berikan rahasia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir mendatangi sebuah tempat yang belum pernah kita jamah, umpamanya ada doanya, bukan ngelapor dengan si penunggu tempat, wahai mbah sepulan izinkan hamba untuk bermalam.
Itu jahiliyah. Tapi apa yang tepat? Apa doa yang Nabi sampaikan pada kita? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma. Semoga Allah mudahkan. Baik, mohon maaf ada kata-kata yang salah, jika itu baik iya dan kita manfaatkan, dan pujilah Allah semata-mata. Jika kata-kata yang buruk saya mohon maaf dan salah dari saya, mohon bukakan pintu maaf seluas-luasnya. Wa barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kita